Apabila sholawat itu dari malaikat, maka sholawat tersebut disebutnya al-istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ibad, dan apabila salawat itu berbunyi diucapkan oleh kita sebagai hamba, maka kita itu sedang ad-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salawat Allah, yaitu rahmat yang disertai pengagungannya Allah, selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga salawatnya Allah semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ini adalah khusus, bukannya ammah. Wa ala alihi di sini adalah keluarga Rasulullah dari jihad Bani Hashim wal jihad Bani Muthalib. Kalau sekarang masyhur disebutnya para habaib, para sayyid. Itu mereka adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habaib, para sayyid, para syarif, mereka itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita agungkan, yang wajib kita muliakan. Karena mereka itu sudah dinas di dalam Al-Qur'an, mereka itu sudah dinas di dalam hadis, bahkan dinas di dalam qiyas dan ijma' bahwa para habaib, bahwa para sayyid, bahwa para syarif, mereka itu benar-benar mengandung di dalam tubuhnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban sebagai muslim yaitu kita wajib menghormati dan memuliakan para turunan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja udah jadi bukti kan bahwa keturunan Rasulullah itu, para habaib itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kalau baca sholawat kan pasti ada wa ala ali. Wa ala ali itu di situ siapa? Di situ adalah anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya mereka mah selalu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah nggak habis-habis untuk mereka. Setiap ada satu hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersolawat, maka para habaib mendapatkan rahmat dari orang yang membaca sholawat tersebut. Makanya mereka mah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hati-hati, enggak boleh ada rasa benci di hati kita sama para habaib. Ini yang jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib kita mencintai, mengikuti, memuliakan, mengagungkan anak turun zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diancam luar biasa para hadirin. Idza baghada yauman, apabila seseorang dia satu hari pernah benci sama keturunan Rasulullah, dia pernah benci sama keturunan Rasulullah, mau alasannya apapun, dia benci sama Habib, dia benci sama para habaib, wa fi hadzal yaum yamut, dan di hari itu dia meninggal dunia. Dalam artian meninggal dalam keadaan dia itu benci dengan keluarga Rasulullah, maka ruddat kullu amalih, seluruh amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamutu ala su'il khatimah, dan dia meninggal menetapi dalam keadaan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka hati-hati, kita nggak boleh kita benci sama habaib, kita nggak senang sama habaib, nggak boleh. Kita
harus menekankan di dalam hati kita. Kita harus mengajarkan keluarga kita agar kita semuanya itu mencintai anak turun dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallama, dan sholawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat salam juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Nabi ini siapa? Sahabat Nabi itu wahwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwatihi ijtima'an muta'arrafan bi ayyakuna fil ardi. Yang disebut sahabat Nabi, yang disebut sahabat itu adalah seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi dan dia iman kepada Nabi sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, atau setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, sudah mendapatkan nubuah. Jadi orang yang dia itu hidup berbarengan di zaman Rasulullah, dia iman kepada Rasulullah, maka itu disebutnya sahabat. Terus bagaimana? Misalkan dia ini hidup di zaman sama Nabi, satu zaman sama Rasulullah, tapi dia nggak iman sama Rasulullah. Dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun dia itu hidup bersama Nabi, hidup satu zaman dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka itu bukan disebut sahabat. Jadi orang yang disebut sahabat itu adalah yang dia hidup ada di zaman Nabi dan juga dia beriman kepada Nabi setelah Nabi diangkat nubuwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan banyak ya, di zaman dulu kan banyak yang hidup sama Nabi tapi kagak iman sama Nabi, kan banyak. Nah, itu apakah disebut sahabat? Nah, itu mah bukan. Itu mah bukan disebut sahabat. Zaman setelah sahabat itu disebutnya tabi'in. Zaman setelah tabi'in itu disebutnya itba'ut tabi'in. Zaman setelah itba'ut tabi'in itu disebutnya khulufas salih atau salafuna salihin. Sampai sekarang kita generasi. Ya, kita berdoa mohon kepada Allah itu semoga kita ini selalu mengikuti jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalur yaitu yang sudah diinjak oleh para saleh sampai dia ke khulafa, sampai dia itu ke itba'u tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, bahwa mencari ilmu, faridatun itu sangat difardukan, ala kulli muslimin, untuk seluruh muslimin, wa fi riwayatin wa muslimatin, dan untuk para muslimah. Kita alhamdulillah ya udah sering dengar, udah pernah tahu juga, udah mungkin pernah baca juga hadis yang masyhur ini, hadis yang udah enggak ragu lagi di telinga kita bahwa ini hadis perintah untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muradu bi talabil ilmi bi hadil hadis, yang dimaksud mencari ilmu di dalam hadis ini adalah mala rukhsatan lil mukallaf, suatu ilmu yang tidak mau seorang muslim itu wajib mencarinya atau memiliki ilmu tersebut. Al-qadir fi jahlihi, yang mana dia ini kalau misalkan bodoh di dalam ilmu tersebut dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang seandainya dia kalau nggak mengetahui ilmu tersebut, maka dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itulah yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Contohnya kama'rifatillahi ta'ala, seperti kita wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, wujud, qidam, baqa sampai 20 sifat. Sifat yang mustahilnya juga wajib kita mengetahui. Itu wajib kita mengetahui. Yang mau enggak mau, kita sebagai muslim itu diperintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz yang ada di Allah. Dan juga sifat yang wajib yang ada di para rasul, sifat yang mustahil yang ada di para rasul, dan juga sifat yang jaiz yang ada di para rasul. Dan semua jumlah sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu ada 50 sifat yang wajib kita ketahui sebagai muslimin. Yang seandainya kalau kita ini nggak tahu nih sifat-sifat yang wajib kepada Allah, sifat yang mustahil kepada Allah, maka kita itu menjadi orang yang meninggalkan keparduan. Kalau seandainya kita sudah meninggalkan kewajiban, maka kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seperti wa kaifiyatis shalah,